semua kita nanti akan berbondong-bondong mensupport ya. Amin. Alhamdulillah ya Allah, rezekinya Konus luar biasa. Baik, agak sedikit panjang memang tadi, tapi luar biasa menghasilkan sesuatu yang membuat energi kita jadi terbangun sebagai sales ya. Oh ternyata begitu, ada sesuatu yang kita mungkin kurang mengerti selama ini. Ya, untuk itu kita lanjut sebelum isoma karena sudah azan zuhur terdengar berkumandang. Tapi kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya nih. Mas Edi, monggo Mas Edi, berikutnya ke sesi yang kedua. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli untuk sesi kedua. Kita sudah kedatangan bintang tamu, narasumber ya. Luar biasa ya. Oke, kami persilakan kepada Bapak AKBP Dr. M. Arsal, sahabat SH, SIK, MM, MH dari Wakapolresta Bogor Kota ya. Ya. Kami persilakan kepada Bapak, waktunya kami persilakan. Oh ya, main. Udah langsung mulai ini. Ya. Siap, Pak Komandan. Monggo silakan Dan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sahabat Konus semuanya, ini saya juga live-kan sekaligus di Facebook grup saya, Sahabat Mas, untuk kita mendengarkan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Siap. Ya, ini saya diberi waktu sebenarnya sampai jam 1 jam, setengah 1. Sampai 12.30 Dan. Setengah 1 Dan. Karena tadi molor. Jam 11 sampai jam 12, pas kebetulan ada kegiatan. Tapi nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan kita lihat waktunya sambil jalan. Yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan ke panitia, ke Konus, terkait dengan begitu marahnya kejahatan kita lihat, apalagi di situasi pandemi sekarang ini. Nah, yang saya angkat adalah strategi pencegahan kejahatan khususnya di wilayah kabupaten kota, yaitu terkait dengan permasalahan dengan street crime. Nah, ini tentu apa yang saya sampaikan mengacu kepada satu teori-teori yang ada dan juga pengalaman sebagai pada saat pernah menjadi Kapolres di salah satu kota di wilayah Jawa Timur, yaitu di Lumajang. Jadi, dari proses pelaksanaan tugas saya melihat bahwa ada 3 konsep pencegahan kejahatan yang bisa diterapkan dalam menangani permasalahan-permasalahan kejahatan yang ada di wilayah kabupaten ataupun kota, khususnya terkait dengan kejahatan-kejahatan street crime atau kejahatan jalanan, yaitu situational crime prevention, yang kedua adalah community crime prevention, dan ketiga adalah social crime prevention. Jadi masing-masing teori ini melihat pada sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita harus bisa melihat beberapa konsep. Setiap konsep ini dilahirkan oleh ahli yang berbeda tentunya. Mereka melihat pada sudut pandang yang berbeda. Kita sebagai pelaksana di bidang keamanan harus mampu meramu ketiga konsep ini karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk situational crime prevention, di sini melihat kejahatan itu terjadi karena situasi gelap, situasi tidak ada penjagaan, situasi kurangnya patroli di wilayah tersebut. Ini cenderung menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan di wilayah tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat ada tempat, ini kok gelap sekali, jalanan panjang, berapa kilometer, sepi, tidak ada penjagaan di situ, gelap. Ini pasti lokasi-lokasi yang akan cenderung terjadi kejahatan di situ. Kenapa? Karena konsep sudah mengatakan demikian. Nah, sebenarnya teori ini melihat ada 3 komponen yang bisa melahirkan kejahatan dari situational crime prevention ini. Yang pertama adanya si pelaku kejahatan yang termotivasi. Jadi ada orang yang memang dia sudah termotivasi untuk melakukan sebuah kejahatan. Kemudian kedua, adanya target yang sesuai. Target seperti apa? Perempuan, jalan sendiri, kemudian situasinya gelap. Nah, ini tentu akan sangat rawan. Kemudian yang ketiga, adanya penjagaan atau kurangnya penjagaan yang memadai. Nah, disinilah kejahatan akan sangat mudah terjadi. Nah, kalau kita melihat dari konsep ini, untuk mengatasi seperti apa? Ya, kita harus membuat di situ penjagaan, pos-pos polisi,
pos atau patroli, atau juga bisa masyarakat-masyarakat yang melihat wilayahnya seperti yang saya sampaikan tadi, gelap, sepi, penjagaan kurang. Kita lihat juga mungkin personil keamanan terbatas. Masyarakat bisa aktif di situ, membuat pos kamling, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan ronda di sana. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti tadi. Nah, ini mensandar kepada konsep kejahatan situational crime prevention. Kemudian, apakah kejahatan kita sudah melakukan hal-hal tadi, kemudian tidak ada kejahatan? Tidak juga. Kenapa? Karena itu adalah satu teori yang melihat kepada situasi. Dia punya kelemahan, sehingga muncul konsep-konsep yang lain. Ada konsep social crime prevention. Dia melihat kepada akar masalah yang ada di masyarakat. Dia melihat bahwa kejahatan ini terjadi karena persoalan-persoalan sosial. Adanya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, disparitas ekonomi, sehingga antara si kaya dan si miskin ini terlalu jauh, melahirkan satu kecemburuan-kecemburuan dan persoalan-persoalan lainnya. Nah, dia memotret persoalan timbulnya kejahatan karena persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Ya, kok kita katakan ini sebagai akar dari persoalan yang ada. Nah, solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan supaya masyarakat bisa bekerja, supaya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Karena dengan tidak adanya penghasilan, maka mereka akan menjadi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan, miskin, sehingga dia akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Semua kembali kepada perut akhirnya. Kalau kita bicara hierarki kebutuhannya Abraham Maslow, bahwa pada tataran terbawah, orang akan membutuhkan yang namanya sandang, papan, pangan. Tataran kedua naik ke atas, orang akan bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa takut. Naik lagi ke tataran berikutnya, orang butuh akan penghargaan, akan butuh pengakuan, sampai nanti tataran kelima itu aktualisasi diri. Artinya dia lebih senang pada saat dia memberikan kepada orang lain. Dia sudah tidak membutuhkan lagi hal-hal yang kecil. Nah, di sini yang kita lihat bahwa pada orang-orang pada tataran di bawah, dia tidak terlalu memikir yang namanya resiko. Bagi mereka, masuk penjara, no problem. Toh belum pasti. Tapi yang pasti mereka sudah mengatakan, kalau saya nggak makan, ya saya bisa mati. Jadi, saya harus mendapatkan makan. Nah, sedangkan dia tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan uang dari pekerjaan. Sehingga jalannya dengan cara melakukan kejahatan. Ini mati ya? Halo? Halo, sahabat Konus? Halo? Nggak, oh iya, saya lihat masih. Karena Siap. gambarnya berubah. Enggak, siap. Gambarnya berubah. Tapi kedengaran ya? Siap, jelas. Kedengaran dan Ya. siap. Kembali lagi terkait dengan teori konsep penjagaan kesehatan yang kedua, yaitu social crime prevention, bahwa kejahatan itu terjadi karena permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, disparitas ekonomi, dan segala macam yang intinya adalah lahir dari sebuah ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah untuk membiayai hidupnya. Sehingga dia akan mencari cara bagaimana untuk bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dia. Walaupun itu resiko dia harus melakukan kejahatan sehingga tertangkap dan mendapatkan satu sanksi-sanksi hukuman khususnya. Tapi bagi dia, yang penting bisa terselesaikan dulu persoalan dasarnya dia yang berada di bawah tadi itu, sandang, papan, dan pangannya itu terpenuhi dulu. Nah, untuk mengatasi ini tentu butuh pembuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini sebenarnya butuh kontribusi seluruh pihak, baik dari pemerintah, baik dari komunitas-komunitas ya seperti Konus. Komunitas Konus ini juga sangat penting. Seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya, buka sekolah, kemudian kembangkan entrepreneur. Nah, dengan mengembangkan entrepreneur, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, bisa membuka lapangan pekerjaan, ini akan sangat efektif. Seperti membuka satu objek wisata saja, ini akan melahirkan efek domino yang sangat banyak untuk membantu masyarakat. Ada objek wisata, tentu di situ ada pekerjanya,
di situ ada hotel akan terbangun, tempat penginapan. Nanti ada juga di situ karyawan-karyawan dan segala macam. Nanti akan ada pedagang-pedagang. Nanti akan ada yang membeli bahan-bahan baku dan segala macam. Efek akan sangat bagus. Nah, untuk rekan-rekan dari teman-teman Konus yang fokus di bidang marketing ya, ini bisa menjadi berperan dalam rangka konsep penjagatan terkait dengan community crime prevention. Bagaimana membangun entrepreneur dalam masyarakat. Satu orang mampu membangun sebuah pekerjaan, dia akan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Dan ini akan bisa mengatasi persoalan-persoalan keamanan yang ada di wilayah tersebut. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bisa sebagai contoh umpama. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan community crime prevention. Jadi community crime prevention ini memberdayakan masyarakat sekitar untuk melakukan menjaga keamanan atau menciptakan keamanan di wilayahnya. Nah, konsep ini sebenarnya juga sudah banyak lahir di negara-negara maju, jauh 1900-1800-an. Di Inggris ada Neighborhood Watch, kemudian di Amerika juga ada dengan nama yang sama, Australia, kemudian di Jepang dengan nama Koban. Kita tahu juga di Bali yang berbasis budaya, yang dengan nama Pecalang. Pada saat saya Kapolres Lumajang, saya bangun yang dengan nama Satgas Keamanan Desa. Mereka memiliki HT, mereka memiliki rompinya sendiri, kemudian mereka memiliki tugas menciptakan keamanan di wilayahnya. Saat itu saya memberikan 4 tugas kepada mereka, yaitu bagaimana menciptakan keamanan di wilayahnya mereka, kemudian bagaimana mereka mendesain sistem keamanan yang ada di wilayahnya mereka, karena saya anggap setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka memiliki cara atau konsep untuk menangani persoalan-persoalannya. Sehingga salah satunya yang kita tugaskan kepada rekan-rekan Satgas Keamanan Desa adalah mencari solusi untuk membuat aman wilayahnya. Jadi strateginya masing-masing macam-macam. Ada yang membuat portal, setiap masuk desa ada satu portal yang hanya tinggalkan KTP dulu baru mereka bisa masuk dan diantar ke warga yang akan ditiru. Dan ada yang dengan cara patroli berkesinambungan, ada yang dengan membentuk satgas-satgas di setiap desa, kemudian mereka gabungkan 3 desa secara bersama-sama menjadi paguyuban. Jadi itu lahir di beberapa daerah seperti itu. Kemudian juga sebagai problem solver terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya. Kenapa saya katakan perlunya mereka sebagai problem solver? Karena kita berharap persoalan-persoalan kecil yang ada di wilayahnya bisa ditangani oleh mereka sendiri. Seperti anak-anak yang minum minuman keras. Nah, tanpa kehadiran polisi di sini bisa hadir masyarakat informal sendiri, masyarakat secara informal yang ada di wilayahnya. Akan lebih mudah mengingatkan dan lebih didengar daripada petugas yang mereka tidak kenal. Tidak hanya suruh bubar, suruh mereka jangan minum-minum karena itu tidak baik dan segala macam dengan ditakut-takutin atau dengan cara apapun. Kemudian juga persoalan-persoalan perkelahian anak atau orang dewasa atau perkelahian kampung mereka bisa selesaikan pada saat masih tataran-tataran kecil. Nah, itu yang kita harapkan dari Satgas Keamanan Desa pada saat itu di Kabupaten Lumajang. Nah, ini 3 konsep pencegahan kejahatan yang umum untuk bisa diterapkan dalam mengatasi sebuah persoalan kriminalitas yang ada di sebuah wilayah, terutama di kabupaten atau kota. Khususnya adalah street crime, ya street crime atau blue collar crime. Tentu akan berbeda penanganannya pada saat kita bicara kejahatan-kejahatan white collar crime, yaitu kejahatan-kejahatan dengan intensitas tinggi, orang-orang kaya yang kita lihat bukan mereka orang miskin kemudian dia menjadi kaya, ya, tapi memang kalau bicara korupsi ya orang yang sudah kaya dia ingin menumpuk kekayaan-kekayaannya lagi karena merasa kurang, ya kembali kepada faktor manusia yang tidak pernah merasa cukup. Nah, kemudian juga ingin melakukan hal-hal taraf hidupnya kelihatan lebih dibanding yang lain. Ini berbeda. Nah, konsep-konsep penjagaan inilah yang perlu dipahami oleh setiap Kasatwil untuk mencari solusi mengatasi persoalan yang ada di wilayahnya.
Sebagai Kapolres Lumajang tentu pada saat itu, 1 minggu setelah saya berdinas di sana, saya membangun 3 konsep atau 3 strategi, 3 fokus Kapolres Lumajang yang harus diselesaikan pada saat saya bertugas di sana. Setidaknya bisa menurunkan persoalan-persoalan yang ada di sana. Nah, yang pertama yaitu adalah masalah begal, kedua pencurian sapi, dan ketiga konflik horizontal tambang pasir. Kenapa 3 hal ini menjadi fokus saya? Karena saya lihat ini menjadi fear of crime dalam masyarakat. Street crime ini sangat mudah menjadi fear of crime dalam masyarakat. Fear of crime itu artinya masyarakat ada rasa takut, ada rasa khawatir menjadi korban kejahatan, walaupun mereka belum menjadi korban. Sehingga akan berdampak kepada produktivitasnya mereka. Pada saat mereka terlalu ketakutan terhadap begal, mereka selalu meyakini bahwa kalau saya keluar jam-jam 6 sore, begal itu sudah berkentayangan di luar. Sehingga dia tidak ingin beraktivitas, dia tidak ingin keluar. Sedangkan dia butuh untuk keluar untuk beraktivitas, untuk bermobilitas, supaya dia bisa produktif. Mungkin untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau hal-hal yang berkaitan dengan mencari mata pencaharian. Nah, pada saat dia tidak melakukan itu, ini akan menjadi satu problematika sendiri tentunya dalam kemajuan sebuah kota. Nah, termasuk juga ketakutan dengan maraknya pencurian sapi. Dengan ketakutan akan maraknya pencurian sapi, dia berpikir, kalau saya piara sapi, paling nanti juga dicuri orang. Sehingga dia tidak memelihara sapi. Ini yang disebut dengan fear of crime. Jadi selalu ada ketakutan, selalu ada kekhawatiran menjadi korban. Walaupun sebenarnya dia belum menjadi korban. Dia sudah selalu terhantui oleh ketakutan-ketakutan tadi. Nah, ini yang sangat tidak bagus apabila terjadi di dalam sebuah kota adanya fear of crime. Karena pasti akan menciptakan dampak-dampak dalam masyarakat, produktivitas akan berkurang, kemudian kota akan sulit untuk tumbuh. Nah, sehingga persoalan-persoalan fear of crime ini yang harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus potret persoalannya, kemudian kita lihat setiap wilayah tentu akan berbeda-beda persoalannya. Kita lihat konsep-konsep tadi. Pada saat saya di Lumajang, Pak, sebagai Kapolres, saya lihat ada wilayah yang memang sangat sepi, sangat rawan karena dia sepi. Berarti ini sesuai dengan persoalan atau teori situational crime prevention. Karena dia sepi, kemudian gelap, tidak ada penerangan, kemudian kita lihat juga di situ penjagaan tidak berjalan, patroli juga kurang berjalan. Saya efektifkan khusus untuk patroli di wilayah situ, dan juga penjagaan di situ 24 jam yang tadinya tidak ada penjagaan. Nah, itu adalah salah satu untuk mengatasi. Kemudian ada wilayah-wilayah lain, kalau kita lihat di wilayah Lumajang, dari 21 kecamatan di sana, ada 4 kecamatan yang memang cukup kering. Jadi pada saat musim kering, dia kekeringan. Dan pertanian juga kurang di sana, sehingga melahirkan masyarakat-masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang saya sampaikan tadi, di sini berlaku konsep situational crime prevention. Kejahatan marak sekali di sana. Kenapa? Karena kita lihat, oh ini persoalan masalah perut, ini persoalan masalah-masalah sosial, ini persoalan masalah lapangan pekerjaan yang sulit bagi mereka. Pada musim-musim tertentu saja mereka kekeringan. Sehingga kita harus mendorong air ke sana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Jadi bahkan mereka mendapatkan air saja susah. Nah, itu ada 4 tempat wilayah yang kerawanan paling tinggi di antara yang lain. Itu kalau di wilayah Kabupaten Lumajang 4 itu ya Ranuyoso, Kedung Jajang, Laka, Randu Agung. Nah, 4 ini orang-orang Lumajang sudah sangat memahami bahwa wilayah ini sangat rawan. Nah, cuman siapa yang bisa memetakan kenapa dia rawan? Nah, ini yang belum terpetakan seperti itu. Tapi saya sudah bisa memetakan bahwa persoalan itu karena persoalan-persoalan tadi. Bicara masalah community situasi social crime prevention. Nah, tentu di situ di luar dari tugas saya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan masalah pembuka lapangan kerja dan segala macam. Saya bicara tentu dengan pemerintah daerah, ya direspon baik oleh pemerintah daerah sehingga sudah mulai dilakukan pelebaran jalan supaya mobilitas masyarakat bisa lebih
leluasa, kemudian juga objek-objek wisata mulai dibuka dan segala macam. Tapi saya pikir itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena bicara butuh anggaran yang cukup besar untuk bisa membuka satu aktivitas sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka dengan maksimal di wilayah tersebut. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan kejahatan di sebuah wilayah atau di sebuah kota. Jadi kejahatan itu terjadi ya karena ada persoalan-persoalan tadi. Kalau kita bisa memahami konsep-konsep ini, saya yakin kita akan lebih mudah mencari strategi bagaimana mengatasinya. Nah, seperti dengan keberadaan saya sebagai Kapolres Lumajang pada saat itu, mulai dari membentuk 3 fokus Kapolres Lumajang, kemudian saya membentuk tim-tim khusus yang disebut dengan tim Kobra pada saat itu, adalah untuk melakukan patroli sebenarnya, dan juga untuk melakukan pada saat ada pelaku-pelaku kejahatan yang terjadi, mereka melakukan pengejaran secara masif. Nah, supaya mereka terdesak, ya pelaku-pelaku kejahatan ini jangan merasa bahwa semudah itu mereka melakukan kejahatan. Kalau ada pencurian sapi, kalau perlu 1 bulan itu kandang-kandang sapi di kampung-kampung saya lakukan penggerebekan. Kalau ada begal, motor-motor itu kampung-kampung saya operasi begal, motor-motor bodong yang dibeli oleh masyarakat. Awalnya direspon negatif oleh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa kenapa motor-motor yang ada di rumah ini yang dioperasi, kenapa tidak ditangkap begalnya? Saya sampaikan bahwa kita teori ekonomi supply and demand. Kalau demand-nya tinggi, di mana peminatnya tinggi, pasti supply-nya pasti akan meningkat. Jadi kalau banyak masyarakat yang minat terkait dengan motor-motor bodong, ya karena murah, bagus, sehingga mereka beli, nah, maka supply-nya itu akan besar. Supply-nya dari begal, supply-nya dari pencuri, dari curanmor, dan dari kejahatan-kejahatan lain. Nah, kembali kepada masyarakat, kalau terus-terusan mereka senang dengan membeli motor bodong karena murahnya, terjadilah kejahatan meningkat. Sehingga operasi-operasi ini terus saya lakukan. Dan pada akhirnya masyarakat merespon positif dan melihat bahwa operasi-operasi yang kita lakukan itu berdampak terhadap turunnya kejahatan-kejahatan curanmor pada saat itu. Nah, demikian juga dengan pencurian sapi, kita operasi kandang-kandang sapi, kita cari sapi-sapi tersebut. Walaupun kita sulit untuk mendapatkan, berbeda dengan kendaraan bermotor. Mereka ada BPKB, mereka ada STNK, mereka ada nomor rangka, ada nomor mesin. Motor-motor yang kita temukan ratusan, kita cek nomor rangka, nomor mesin, kita cek siapa pemiliknya nomor rangka, nomor mesin ini, kita share ke publik, dan publik nanti banyak yang merespon, merasa itu miliknya, mereka bawa STNK, mereka bawa BPKB, kita kembalikan. Itu ada ratusan kendaraan yang kita kembalikan dengan kita share melalui media-media sosial, ya, baik Facebook, kemudian media-media yang lainnya tentunya. Nah, demikian juga dengan kejahatan-kejahatan lain. Intinya solusi-solusi seperti itu harus terus kita lakukan. Harus ada strategi untuk mengatasinya. Ya, kemudian kita bentuk juga Satgas Keamanan Desa, itu adalah satu respon karena kita lihat bahwa polisi tidak bisa bekerja sendiri. Polisi saya sebagai Kapolres hanya memiliki personil 583 personil dengan 21 kecamatan. Rata-rata di Polsek itu hanya jumlah personil 9 sampai 15 orang. 9 sampai 15 orang. Sedangkan satu Polsek itu dia memiliki desa antara 5 sampai 8 desa. Ya, ada sampai 10 desa, 6 sampai 10 desa. Kalau jumlah personil saja sudah hanya sekitar rata-rata 12, ya 12 ini kok kita bagi lagi. Mereka kan ada yang naik, ada yang turun. Tidak mungkin mereka 24 jam bekerja. Kita bagi rata saja. 4 yang naik, 4 yang turun, 4 yang cadangan. Berarti sudah 12. Berarti yang jaga betul-betul hanya 4. Ya, seperti itu. Nah, 4 orang ini belum kapolseknya yang mana. Yang mereka masuk pagi sampai jam-jam tertentu, kan belum yang bagian administratifnya. Mungkin yang efektif hanya dua orang yang bertugas. Nah, sedangkan desa yang mereka amankan begitu banyak. Ada sekitar 10 desa katakanlah. Nah, atau katakanlah paling sedikitnya 5 desa.
Nah, 5 desa ini kok kita bagi lagi, berapa banyak RW yang ada di desa itu. Tidak akan sanggup mereka. Setiap ada kejadian untuk satu, mau turun saja, itu mikir-mikir. Turun 2 orang, kantor kosong. Turun 1 orang, paling 1. Berarti tinggal 1 di kantor, 1 yang turun. Kalau 2 kejahatan terjadi, bagaimana? Belum bicara patroli. Nah, ini tentu tidak akan mampu bisa diselesaikan oleh aparat sepenuhnya. Sehingga perlu masyarakat juga hadir serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, dengan adanya Satgas Keamanan Desa, dengan total pada saat itu ada 6.251 atau 1.000%-nya dari jumlah personil Polri. Mereka ada di setiap RW. Setiap desa itu minimal 30 orang. Ada desa yang 141 anggota Satgas Keamanan Desa. Nah, ini adalah satu solusi untuk mengatasi keamanan. Di samping mereka lebih memahami persoalan-persoalan di wilayahnya, ya, mereka lebih memahami persoalan di wilayahnya, dan mereka juga lebih mengenal orang-orang yang ada di wilayahnya. Mereka kalau lebih mudah menyelesaikan persoalan. Satu contoh, karena di sana ini masih banyak ya hutan-hutan, kalau ada kejahatan, umpama dia pelakunya lari ke dalam hutan, polisi datang mau ke sana, apalagi di malam hari, dia tidak tahu, oh di sebelah sana ada jurang, ada sungai, dan segala macam yang sangat berbahaya. Nah, tapi bagi masyarakat situ dia tahu bahwa paling titik-titik jalannya dia akan menuju ke sini karena di sebelah sana ada jurang dan segala macam. Nah, dia akan lebih mudah untuk melakukan pengamanan dibanding kita dari pihak kepolisian. Ditambah mereka lebih dekat. Mereka berada di rumahnya saja, keluar dari pagarnya, sebenarnya mereka sudah melakukan konsep pencegahan kejahatan. Karena mereka berada di mana-mana. Dan kalau ada apa-apa, segera terinput kepada pihak keamanan kepada kita. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi 3 fokus Kapolres Lumajang saat itu yang saya lakukan, yaitu bagaimana mengatasi begal, bagaimana mengatasi pencurian sapi, bagaimana mengatasi konflik horizontal masalah tambang pasir. Mengatasi begal di sini kita buat yang namanya tim Kobra, kita buat juga ada Satgas Keamanan Desa, kemudian juga ada operasi motor bodong door to door pada saat itu. Kemudian untuk mengatasi pencurian sapi, kita buat ya selain Satgas Keamanan Desa juga itu berfungsi dengan keberadaan tim Kobra, kita buat lagi 3 lapis keamanan. Ya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sapi-sapi itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing masyarakat, sehingga kita berharap ada juga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap sapinya dengan cara yang konsep pertama mereka memasang rantai sapi ya di sapinya masing-masing khusus pada malam hari. Kemudian lapis kedua membentuk kandang sapi bersama, karena rata-rata mereka pemilik sapi, satu rumah, satu sapi tidur mereka dalam satu kandang, seperti itu yang terjadi. Ya, sapi-sapi limosin yang besar, mereka kadang itu menjadi satu asetnya bagi mereka untuk anak cucunya, kadang-kadang untuk kegiatan pernikahan atau apa 1 tahun yang akan datang mereka sudah miara. Nah, itu yang kasihan kalau hilang. Nah, kalau untuk kesehatan kita berharap mereka membuat satu kandang bersama 20 sapi, berarti 20 rumah mereka bisa bergantian untuk melakukan pengawasan daripada mereka melakukan pengawasan setiap malam. Kemudian lapis ketiga itu dengan Satgas Keamanan Desa yang mengamankan secara lingkungan. Nah, kalau konsep ini dijalankan, insya Allah pasti akan aman. Kemudian terkait dengan konflik horizontal tambang pasir, pada saat itu tentu pendekatan approach yang kita lakukan kepada masyarakat. Alhamdulillah, selama saya di sana, persoalan-persoalan masalah konflik horizontal beberapa terjadi, tapi bisa segera kita atasi karena personal approach yang ada, kemudian juga komunikasi dengan pemerintah daerah yang berjalan optimal. Nah, itu adalah konsep-konsep yang saya jalankan, tapi semuanya mengacu kepada bagaimana memetakan persoalan keamanan dulu, bagaimana melakukan pencegahan terkait dengan kejahatan dengan melihat dari 3 konsep tadi yang saya sampaikan, yaitu situational crime prevention, community crime prevention, dan social crime prevention. Nah, 3 konsep dasar inilah yang kita jadikan rujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, kurang lebih setengah jam, ya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, karena juga waktu zuhur. Mohon maaf, nanti nggak bisa sampai 11:30 ini. Ya, 1 maksudnya. Siap, Willy, Pak RD.
Halo. Ya, halo. Ya, siap. Halo. Ya, Bu Yuli, Ya, silakan. Oke, Pak Komandan sudah memberikan pencerahan yang luar biasa ini siang ini. Ya, ada yang mau ditanyakan ini teman-teman Konus? Silakan. Masih ada waktu 30 menit. Jangan 30 menit karena saya tadi berpikir sampai jam 12. Oh iya. Oke, dan siap. Maaf. Kebetulan ada kegiatan yang lain. Oh gitu. Iya, siap. Secara garis besar semua saya sudah sampaikan. Baik. Terima kasih banyak. Dan satu pertanyaan, ya. Ya, satu pertanyaan boleh, silakan. Ya. Langsung, ada yang bertanya? Ini waktunya mepet ya, karena beliaunya kita yang salah, mohon maaf Dan. 30 menit tadi terpotong ya. Baik, ada yang bertanya di chat mungkin? Ada ya? Nggak ada ya? Nah, dari Bu Yuli? Nah, kalau dari saya sih sudah cukup gamblang ya, cukup jelas. Karena apa ya, mau ditanyakan, mungkin dari teman-teman yang lain ini yang punya permasalahan atau apa yang mungkin bisa di-sharingkan. Kalau dari saya aman. Aman dan ya, alhamdulillah pas kalau gitu jam 12. Pas jam 12 ya. Oke, teman-teman, kalau gitu kita tidak menyusahkan waktu beliau ya. Kita tutup sesinya beliau. Bagaimana? Ada? Oke. Ada? Kirain mau nanya. Kacau. Saya aja, enggak apa-apa. Oke, Mas Yudi, silakan. Siap. Sudah? Ya, Assalamualaikum Pak Komandan. Ya, waalaikumsalam. Siap. Nah, ini kebetulan kan kalau di Sumeneb itu tidak hanya daratan, ada kepulauan. Ya, itu kan tantangan sendiri lah istilahnya ya kan. Nah, apakah yang tadi jenengan sampaikan itu juga bisa seperti apa Kak? Kalau menghadapi kondisi lapangan seperti yang ada di daerah saya, daratan dan kepulauan itu kan punya strategi sendiri ya, istilahnya lebih agak ruwet lagi. Nah, seperti apa jenengan melihat seperti itu, Pak Komandan? Secara garis besar aja, seandainya jenengan ada di wilayah kami atau seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya persoalan Madura tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Lumajang. Nah, Lumajang ini kan wilayah tapal kuda. Kita tahu tapal kuda ini kan wilayah yang memang banyak dari suku Madura ya. Kemudian juga kondisi Kabupaten Lumajang yang ya agak masuk ke dalam lah. Dia bukan lintasan. Pada saat kita ke Banyuwangi dia hanya ya lewat pinggirannya saja, tapi tidak masuk ke kota. Sehingga cenderung kejadian-kejadian yang terjadi di dalam itu tidak terblow up. Sehingga mungkin karena tidak terblow up tidak menjadi satu solusi utama karena tidak viral lah umpama kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, itu biasa sama juga di wilayah Madura. Di Madura kejahatan terjadi karena dia di pulau tersendiri, informasi itu tidak cepat tersebar ke publik di luar Pulau Madura sehingga kejahatan itu ya terus kejadian itu berulang karena tidak adanya ya dari satuan atas untuk turun lah kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara terkait dengan konsep kejahatan, intinya sama bahwa kejahatan itu terjadi karena faktor-faktor tadi. Faktor kalau kita bicara situational crime prevention berarti bicara karena situasi. Kalau kita bicara Madura ya memang mungkin sepi, gelap, kurang penerangan, penjagaan yang juga kurang, baik itu dari aparat maupun dari siskamling dari masyarakat, kemudian juga patroli yang juga kurang, sehingga itu melahirkan, menciptakan sebuah kejahatan. Karena 3 faktor tadi, bahwa ada orang yang termotivasi untuk melakukan kejahatan, kemudian ada korban yang potensial untuk menjadi mangsa dari pelaku kejahatan tersebut. Kemudian ketiga, penjagaan yang tidak efektif, tidak ada atau kurang. Nah, itu yang menciptakan kejahatan. Kemudian tadi community social crime prevention, bahwa hal-hal kejahatan terjadi karena persoalan sosial, pengangguran, kemiskinan, pendidikan yang rendah, disparitas ekonomi. Nah, ini juga melahirkan kejahatan karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah,
Kemudian ketiga, ini konsep community crime prevention adalah bagaimana menciptakan masyarakat sekitar menciptakan satu konsep pengamanan secara mandiri, ya secara informal di luar dari petugas keamanan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, dengan adanya Satgas Keamanan Desa di Kabupaten Lumajang. Nah, tentu wilayah-wilayah di Kabupaten Lumajang, desa-desa yang Satgas Keamanan Desanya aktif, pasti kejahatannya pasti akan sangat minim, bahkan bisa tidak ada. Saya masih sangat ingat di sana, di wilayah Kunir, di mana kejahatan di sana pada saat saya datang cukup tinggi, khususnya pencurian sapi, tapi Satgas Keamanan Desanya sangat aktif saat ini. Bahkan mereka 3 desa menggabung menjadi satu, membentuk satu paguyuban, mereka saling membantu. Jadi kalau satu desa 30, karena 3 desa jadi ada 90 petugas keamanan, mereka patroli, kemudian mereka juga poskamling mereka cek supaya efektif berjalan, kemudian fashionnya mereka di bidang keamanan juga semakin lama juga semakin terus berkembang, semakin baik. Nah, kejahatan-kejahatan hampir setahun lebih, ya saya kira, masalah pencurian sapi, kejahatan-kejahatan lain hilang di wilayah Kunir. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mengatasi masalah kejahatan. Jadi bisa muncul dari aparat yang melakukan patroli, melakukan penjagaan di tempat-tempat tertentu dengan membuat pos-pos, bisa juga muncul dari masyarakat sendiri dengan membangun sistem keamanan yang ada di wilayahnya. Bisa contoh di Lumajang dengan Satgas Keamanan Desa. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak pencerahan luar biasa dari Pak Komandan. Pak Komandan Asal ini luar biasa, Bu Yuli, karena beliau dikenal dulu sosok, saya baca-baca di medsos dan segala macam, beliau sosok Kapolres yang luar biasa, tegas, ya, sampai masyarakat Lumajang itu ketika kehilangan beliau mutasi ke yang lebih tinggi lagi posisi anunya, grade-nya, malah nangis semua, iya sedih, sosok kehilangan sosok Kapolres yang tegas. Dan beliau, saya pernah lihat video beliau makan, kalau nggak salah ya Pak Komandan, makan dengan warga sekitar itu membaur dari satu, itu luar biasa. Luar biasa, baik. Terima kasih banyak untuk Komandan Arsal nih yang luar biasa. Paparannya luar biasa sekali ya. Sampai ya, masih muda gitu ya. Saya kaget ketika, masih muda banget ternyata. Bayangan saya tuh sudah seberapa ya? Gitu ya. Muda. Iya, masih kelihatan muda banget. Calon jenderal, Bu. Calon jenderal beliau kan. Iya, amin, secepatnya. Masih muda banget, tadi saya kaget ketika lihat, loh, bayangan saya itu sudah yang kelihatannya bapak-bapak yang sudah ternyata luar biasa dan awet muda berarti Dan ya. Udah mempan-pan. Terima kasih banyak dan semoga makin berjaya, makin sukses untuk tugas-tugas kelanjutannya. Kalau sudah jadi jenderal jangan lupakan kami. Tetaplah ada di Kudus. Amin. Salam. Semoga jadi Kapolri. Amin. Ya, semoga jadi Kapolri ya. Amin. Amin. Tetap di Kudus ya. Tetap di Kudus. Iya dong. Harus. Mohon maaf tadi waktunya agak kepotong ya Dan. Mohon maaf sekali. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya kira juga cukup kok untuk saya sampaikan dengan waktu yang sesingkat itu. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa. Sama-sama. Tetap di Kudus, Komandan. Oke. Ya, saya lihat ya. Ya. Siap, terima kasih Dan. Ini saya lihat Kak Seto sudah hadir nih. Kak Seto, selamat siang. Ada ya? Sugeng rawuh Kak Seto. Ada ya? Sudah kelihatan tuh. Mana? Iya, Kak Seto sudah mulai muncul. Namun yang muncul juga wajahnya Kak Seto. Iya, Kak Seto. Yang muncul juga bukan Kak Seto saja. Sebenarnya banyak juga teman-teman yang lain. Banyak yang lain yang baru coba muncul. Coba dulu yang lain ya. Ada Pak Arso Bolu Ketan. Arso, selamat siang Pak Arso. Ya, juga ada Pak Yons, ada Pak Lin Yunpin, Pak Yonatan. Pak Yunpin, selamat siang Pak Yonatan. Pak Soni, juga ada Pak Sani, ada Sani yang luar biasa. Pak Hadi Biono dan Bu Darmawati Basistia. Tadi saya lihat juga Bu Aprilina. Ini gambarnya ada tadi orang muncul ya. Terus ada Pak Dedi juga, Pak Nur Ali. Masih banyak yang lain ya. Nanti kita sebutkan lagi satu-satu, Mas Edi, karena kita harus laksanakan dulu laporan kepada Yang Maha Kuasa ini ya. Kita akan isoma, sholat duhur, dan selamat makan siang. Kita makan bareng ya, teman-teman. Makan di virtual di rumah masing-masing.
Oke, baik. Kita isoma, kita sepakati. Itu Kak Seto sudah muncul itu. Sebentar. Iya, sudah ada Ya, Kak muncul. Seto. Iya, Kak Seto udah ada, tapi nggak apa-apa ya Kak Seto, kita isoma dulu ya, supaya nanti Ya, ngobrolnya kita lebih enak. sama-sama. Iya. Siap, nanti Kak masuk dulu. Seto, selamat Iya. siang. Oh, tempatnya keren. Nanti kembalinya Oke, jam Kak berapa? Seto, nanti. Nah, Jam nanti- 1 ya, kita sepakati jam 1 Ya. kita Bu sudah Yuli. harus on. Ya, Bu Yuli, maaf. ya. Ini kan Kak Seto hadir. Apa kita anu dulu Kak Seto memberikan ini sambutan atau apa sebentar? Atau Ya, nanti monggo. saja sekalian, nggak apa-apa. sekalian. Sudah waktunya isu. Oke. Oh sama ya. Kak Sekalian Seto nggak keburu-buru kan? Kak Ya, Seto enggak. nggak keburu kan? Ya, alhamdulillah, baik. sekalian Terima kasih Kak sekalian Seto. tadi dari yang Pak Aditya ya sekalian Ya. disampaikan. Oh bukan Ya. Kak Seto. Siap. Oke ya. Nanti kita akan lebih gayeng lagi Kak Seto. Banyak PR nih kita Kak Seto. Oke, teman-teman kita isoma dulu. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi yang melaksanakan, dan kita makan siang bareng-bareng ya secara virtual. Next, mudah-mudahan tahun depan bisa makan Amin. barengnya di satu tempat lagi ya. Baik, kita